Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah barang yang gua rasa sih kita tuh nggak bakal beli sebenarnya. Karena ini adalah barang yang sangat spesifik lah sama market-marketnya. Dan ini adalah sebuah meja yang kita bisa rakit PC di dalamnya. Coba kita cek. Jadi mereka ini namanya adalah Richel dan mereka adalah brand lokal yang baru aja terjun ke meja PC seperti ini. Untuk produk pertamanya ini namanya Black Raven dan gua dikirimin prototipenya untuk kita bisa lihat-lihat dan rakit PC di dalamnya. Untuk komponen yang kita bakal pasang di dalam PC ini, kita udah ada beberapa barang-barang dari MSI. Thank you juga ke mereka yang udah mau pinjemin. Komponen-komponen yang kita bakal pakai hari ini adalah Intel 12 Gen 12700K, MSI Z690 Carbon Wi-Fi motherboard, Kingston Fury 32GB DDR5 RAM, MSI Spatium M480 SSD NVMe Gen keempat, MSI Core Liquid 240R, MSI RTX 3090 Supreme X, dan untuk power supply-nya adalah MSI A650GF. Power supply-nya emang agak sedikit kekecilan untuk konfigurasi ini, tapi karena di sini kita cuma rakit aja, bukan melakukan hal-hal gila kayak overclocking gitu, jadi mestinya sih bakal aman-aman aja. Oke, kita bakal mulai rakit. Gua rasa pakai POV bakal lebih seru. Let's go! Oke, seperti biasa kita taruh dia punya CPU dulu ke dalam sini dan gue butuh 2 tangan sih buat ini. Jadi yang 12 gen ini gue belum pernah cobain sih. Tapi ya mestinya sih masukinnya sama aja kayak yang lain. Oke. Dan abis itu kita pasang RAM dulu. Ini gua boleh ambil lah. RAM-nya kita pakai DDR5. Semua ini pertama kali sih. Gua belum pernah Intel Gen 12, DDR5 juga gua belum pernah. Tahu gua DDR5 itu dia punya ini nih bolong. Bentuknya bukan bentuknya, maksudnya posisinya itu udah beda sama Gen 4. Ini selalu ada tulisannya nih. Yang mana yang duluan nih. Jadi kalian bisa ikutin ininya. Oke, dia punya ompong udah sesuai, tinggal diteken 2 jari. Jadi satu stick ini 16 GB, dia 4800 MHz. Habis itu SSD-nya, ini generasi keempat juga. Pertama kali juga gua pasang SSD Gen 4. Udah pernah. Udah pernah, lupa gua. Lihat ini desainnya. Udah ada heatsink-nya sendiri. Kita mau nggak pakai juga bisa sih sebenarnya. Oh, ini belum pernah dipakai ya? Kok masih ada ininya? Oke, ini sink-nya keren sih, cuman gue takutnya nabrak nanti sama VGA-nya. Coba kita buka aja. Oke, udah kebuka. Bentar. Ini apa ya? Ini bautnya ada apa itu? Gue nggak tahu itu apa. Gue nggak tahu kan kelihatan atau nggak, tapi ini kayaknya buat kunci deh. Jadi bisa dibuka gini, terus didorong gini buat ngunci. Iya tuh. CPU, RAM, dan SSD udah hal paling gampang sekarang. Paling kita coba masukin ke dalam casingnya ya. Karena casingnya ini meja dan dia besar, mestinya sih nggak bakal terlalu sempit dan susah sih kita masukin ke dalamnya. Dan ya kita coba aja sih, gue juga penasaran banget. Jujur aja ini pertama kali juga gue ya. Gue belum cobain sama sekali sebelum video ini, jadi kalau gue masih bingung-bingung ya mohon maaf. Tapi oke, kita bakal coba masukin dulu motherboardnya. Yang mestinya sih di sini. Oke, lubangnya udah pas. Gue harus lihat lubang luarnya sih, tempat port-portnya di sana tuh gimana itu gue liatnya ya. Bautnya di mana ya? Ini bukan. Wait. Oke, jadi biasa kan di casing gitu kita dapat kita dapat screw semua yang biasanya ada di dalam box kecil gitu. Di sini gue cuma dikasih ini, dan gue jujur aja agak bingung sih ini buat apa ya. Nah, cuma 3 ini doang nih. T6. Oh, itu gua. Halo. T6 itu dia bentuknya kayak gini. Tuh. Ini udah jelas-jelas bukan buat motherboard sih. Terus gue ada ini yang gue juga nggak tahu ini apa. Dan ini yang panjang. Biasa ini buat all-in-one liquid cooler. Tapi untuk di sini balik lagi gue nggak tahu ini buat apa. Balik lagi ini prototype sih, jadi mungkin memang nggak lengkap ya. Motherboardnya sebenarnya aman sih. Pertama kan dia tiduran ya. Ini nggak bakal kemana-mana. Ini sebenarnya bisa-bisa aja dibaut di sini. Cuman dia tuh nggak terlalu ketat gitu. Tapi ya udah, kayaknya nggak apa-apa. Gua rasa sih motherboardnya bakal aman ya, nggak bakal kepleset kemana-mana gitu. Jadi kita bakal lanjut aja pakai
baut yang ini, karena cuman ini yang gue punya. Ini laci sebenarnya bisa dilepas sih, cuman gue agak kurang tahu ya lepasinnya kayak gimana. Jadi kayak kalau kita mau baut di sebelah sini, kita nggak bakal ketutupan sama ininya loh. Iya, gue nggak tahu cara lepasinnya kayak gimana sih. Dan ini berat banget loh. Ini tuh metal semua, besi ini. Oke, next, gue tahu di sini power supply. Coba kita taruh aja power supply-nya dulu ya, biar langsung kelar. Ini karena bentuk casingnya kayak gini, jadi semuanya itu baru gitu. Kayak airflow-nya juga, gue sih pikirnya ini ambil terus keluar. Tapi ini masuk, atau kebalik ini. Bisa dibalik nggak sih? Untuk baut ininya, kok lubangnya nggak sesuai. Bentar. Oh, memang harus gini pasangnya. Kalau nggak dia punya lubang baut itu nggak sesuai. Oke, terus gue baut. Gue mana bisa ya? Gimana cara gue baut? Coba lihat deh. Gue mesti baut nih di sini. Cuman obeng apa yang muat sampai ke dalam sini? Gue nggak dapet apa-apa sih. Kayak gue cuma dapet mejanya ini doang. Nggak ada buku manualnya. Nggak dapet mungkin kayak obeng spesial gitu yang gue bisa pakai untuk khusus meja ini doang. Gue cuma dapat ekstra baut-baut ini di box ini sih. Mohon maaf banget kalau gue kebingungan ya, karena jujur aja gue memang bingung. Tapi udah sih, maksudnya nggak apa-apa, ini nggak bakal goyang-goyang. Sini ada lubang yang gue bisa masukin kabelnya ke bawah. Habis itu kabelnya lewat bawah sini. Kabel manajemen lumayan, ada caranya. Kabel CPU juga sama, lewat bawah sini, dari sini. Tada! Tuh, keluar dari sini. Oke, jadi satu hal lagi yang gua kayaknya agak bingung sih. Ini gimana pasangnya? Ini kan all-in-one liquid cooling. Gue sih lihat ada dua ya, ini kipas. Di sana juga ada. Di sana udah pasti nggak mungkin. Di sini bisa jadi sih. Tapi gue nggak tahu tubingnya itu panjangnya cukup atau enggak. Dan posisinya bakal aneh atau enggak gitu loh. Dan juga kayaknya di sini nih. Dan sebenarnya semua kipas yang kita bisa pasang di dalam casing ini itu cuman support 120. Yang sebenarnya sih menurut gue agak kekecilan sih, karena ini kan casingnya gede ya. Ini satu meja loh. Masa kita nggak bisa muat kipas 140? Bahkan casing PC biasa aja mestinya sih muat 140 di depannya itu. Jadi ini cuman 120, maksimum 240. Itu juga dan ini juga. Oke, kita bakal coba pasang ini. By the way, gua taruh tripod gua di sini biar nopangnya. Gua takut rubuh tiba-tiba nih, kalau kena kaki gua mampus sih. Oke, gua butuh 2 tangan. Bentar. Satu lagi please. Oke. Logonya bisa diputar ternyata. Jadi kita bisa balikin kalau misalnya kita pasang kebalik. Nah, ini radiatornya ini loh. Yang gue bingung jadinya. Gini paling. Ini tubingnya udah sekarat banget ya. Biasa kan radiator. Terus casingnya, terus kipas kan. Berarti gini. Ke bawah. Berarti kipasnya di luar. Gimana sih? Kalau kipasnya di dalam berarti mana bisa bro? Bentar, kayaknya gue temuin satu masalah deh. Bentar ya, gue coba dulu. Nanti gue bakal balik lagi. Oke, jadi kayaknya sih gue ketemu satu masalah ya. Jadi dia punya casing plate ini. Kalian tau lah, ini biasa di depan PC itu kan tempat kita taruh radiator, ada besinya dulu yang kita bisa cabut gitu untuk pasang radiatornya sama kipasnya di sini. Nah, ini bener kok, size-nya itu 120 untuk kipas. Ini kipas juga bisa masuk semuanya. Tapi dia punya lubang itu, lubang untuk skrunya lewat, itu cuma 1 titik doang. Jadi kita cuma bisa taruh persis di titiknya itu. Biasa kan kalau besi plate kayak gini di casing-casing yang biasa kita beli, itu kan lubangnya bukan lubang 1 titik, tapi lubangnya memanjang gini loh. Supaya kalau misalkan kipasnya kita mau agak turun sedikit atau agak naik sedikit itu bisa. Sedangkan ini nggak bisa. Dan lubang radiatornya itu nggak cocok sama di plate-nya ini. Jadi kita nggak bisa pasang radiatornya di sini. Bisa sih, kita bisa baut 2 atau 4 sih. Kita bisa baut 4, tapi sisanya itu nggak masuk, lubangnya nggak pas gitu. Dan ya gue agak bingung sih sekarang jadi gimana ya. Gue nggak tahu ini karena produknya prototype
atau gimana ya, gue bakal tetap coba cari cara untuk bisa taruh radiatornya ya. Kalau nggak, masa melayang gitu doang di sana kan nggak lucu. Oke, jadi ini pokoknya udah nggak bisa. Dia punya plate di sini udah nggak bisa. Kalian lihat, dia punya lubang itu juga tempat baut gitu. Plate casing gini tuh ininya bukan baut, ininya harusnya lubang. Lubang biasa aja gitu yang memanjang kayak gini loh. Kayak gini. Jadi kita bisa taruh bautnya dan juga fan-nya itu dimanapun gitu. Mestinya ini bukan baut juga. Dan kalau ini bukan didesain untuk taruh radiator, ini juga bukan. Itu juga bukan. Ini bukan, itu juga bukan. Berarti sama sekali nggak bisa atau nggak ada tempat untuk taruh radiator ini. Gue bingung juga gue harus lanjutin build-nya atau enggak. Karena gue sebenarnya udah semangat juga gitu sama project ini ya. Rakit PC di dalam meja itu sesuatu yang gue pengen cobain. Jadi pertama kali gue lihat casing ini ya, dia motherboardnya nggak ada CPU. Lagi rusak kebetulan. Jadi gue nggak lihat ada water cooling atau air cooling gitu. Dan gue pikirnya ini bisa kita taruh. Dan ini pun ya, tingginya cuma segini. Gue yakin Noctua yang gue pakai itu pasti nggak muat sih. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita coba jangan pikirin ini dulu. Mestinya sih semua kabel gue udah colok ya, jadi ini mestinya masih bisa nyala. Tapi ya gitu deh. Oke, gue pikir kita coba aja pasang VGA-nya ya dan lihat kayak gimana. Soalnya itu juga beda lah daripada casing-casing biasa ya. Gue penasaran ini pasangnya kayak gimana. Dan ya kita coba aja nih. RTX 3090 cuy. Buset. Supreme. Gila, ini cakep banget sih. Luar biasa sih. Wait. No. Gak muat. Tar. Gua cabut ini. Gua nggak pakai hard drive, jadi gue cabut aja dulu. Jadi ini ada ruang hard drive. Gua kebetulan nggak pakai ya. Jadi pastinya sih bisa dicabut sih. Oke. Sayonara, bitch. Come on. Masa gue harus buka casingnya? Oke, jadi dia mentok sama ini. Berarti gue harus lepasin dulu dari dia. Gue harus lepasin lacinya. Oke, jadi tadi gue nggak sadar kalau dia punya SD card udah full dan gue udah ngomong-ngomong terus kesini ternyata nggak kerekam sama sekali. Jadi gue nggak terlalu banyak ngapa-ngapain sih, tadi gue coba buka dia punya laci ini tapi gue nggak bisa caranya, dan sekarang udah malam juga ya, gue juga udah mandi, udah beres-beres gitu. Gue bakal lanjut besok, gue bakal tanya mereka besok gimana cara bukanya. Dan ya kita bakal lanjut besok aja. Dan gue kayaknya bakal bikin video ini jadi 2 part. Jadi ini adalah part yang pertama. Dan ya sorry banget videonya jadi kayak gini. Gue tahu kalian pengen lihat ini selesai, tapi gue belum bisa selesain sekarang. Tapi gue janji part kedua itu bakal udah selesai. Dan kita bakal lihat aja kayak gimana, apakah bisa atau enggak sebenarnya. Gue rasa sih bisa-bisa aja sih, cuman nggak sesuai ekspektasi lah ya, karena itu radiator juga nggak bisa diapa-apain. Jadi ya kita bakal berjumpa lagi di part yang kedua. Dan ya kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.